Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini kita kembali bertemu di program kesayangan kita, Ngopini. Dengan segmen terbaru yaitu segmen Pesta Demokrasi. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih dari kader-kader NU yang sedang mencalonkan diri sebagai DPR. Yang pertama di paling ujung, perkenalkan diri dulu Ketua Rifki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama ulun Muhammad Syafi Rifki, caleg Dapil 1 DPRD Kabupaten Banjar, nomor 1 Partai Demokrat. Oke, siap. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Rahmat Saleh Sai dari Partai Gerindra, nomor caleg nomor 4. Ingat 2024 coblos nang nomor 4. Nah, itu perkenalan singkat dari Iya, siap. teman-teman kita yang sedang mencalonkan diri caleg di Kabupaten Banjar. Oke, kita santai aja, Santai. Bang. Oke, santai. Ini kita ya. bicara kayak biasa aja lah. Simpel-simpel aja, bisa bahas-bahas tentang gagasan-gagasan ke depan lah. Saya mulai dari Bang yang Rifki senior, dulu lah. dari yang senior. Oh, dari senior dulu lah. Oh, apa santai. Dari incumbent berarti lah. Oh iya. Incumbent yang keluar ya, Bib ya. Kira-kira ini Pak Rahmat Saleh nih. Kira-kira ini calon kedua kali lah berarti. Inilah Insya Allah. pencalonan yang kedua kali. Yang kedua. Kira-kira apa alasan Bang Rahmat jadi masih mau calon? Kenapa sih alasan besarnya? Oh iya, kalau kita bicara alasan sih banyak ya. Kalau kita bicara alasan, banyak alasan sebetulnya. Siapapun punya alasan dengan tujuan yang sama. Tujuan kita di pencalonan ini adalah untuk yang pertama mengaktualisasikan diri, karena kita dulu sangat terinspirasi dengan kawan kita seperjuangan dulu di PKB. Kita asalnya PKB, Bib. PKB dulu. Artinya kalau ingin membantu orang lain itu kita tidak bisa dengan tangan satu. Nah, tapi kalau kita masuk partai, kita bisa membantu orang lain. Dengan tangan partai itu, kita bisa bagi mie kepada orang-orang miskin, pengobatan gratis. Nah, itu kita terinspirasi. Dari situlah kita bisa pada akhirnya kemarin kita ditawari oleh, pada asalnya kita di Golkar, dicalonkan oleh Pak Haji Rusli. Alhamdulillah kemarin kita mendapat suara terbanyak di Dapil 1. Alhamdulillah. Ya, nah disitulah kita mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dan selama ini saya kira alasan yang paling mendasar itu kita memang ingin membantu orang lain, Beb. Kita ingin membantu orang lain karena kita melihat dari zaman kuliah aja, walaupun kasarnya ulun sama, Beb, kita tidak punya orang tua yang mapan, kemampuan ekonomi yang mapan tidak ada. Tapi kawan-kawan memandang kita mampu gitu kan. Bang Rahmat bantu, Bang Rahmat bisa bantu nggak? Bang Rahmat bisa bantu nggak? Nah ternyata dari itulah kita harus menjadi orang yang bisa membantu orang lain gitu. Nah kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu yang tujuan paling utama itu. Kalau Bang Syafi Rifki, ini kan pencalonan pertama ini. Iya. Dari pengalaman organisasi yang lumayan panjang. Kira-kira dari pengalaman yang panjang berorganisasi, apa pelajaran yang akan diterapkan dan diimplementasikan kalau nanti terpilih? Apa saja pengalaman itu nanti yang akan diimplementasikan kalau sudah menjadi wakil rakyat nanti? Silakan. Terima kasih Habib. Jadi pengalaman kita berorganisasi memang semenjak dari sekolah ya. Kita dulu tahun 2007-2009 sebagai Ketua Ikatan Pelajar NU Kabupaten Banjar. Tapi sebenarnya saya belajar berorganisasi dulu di kampus juga dengan beliau ini. Waktu itu di Maska Studi Club. Nah, jadi beliau ini salah satu orang yang menginspirasi kita juga kan dalam berorganisasi, dan
banyak memberikan motivasi. Makanya ketika kita ingin men- mencalonkan diri ini, kita niat untuk meningkatkan pengabdian di masyarakat. Kalau sebelumnya kita berorganisasi di sosial keagamaan, di NU, di olahraga kan, di IPSI kita juga sebagai ketua harian. Sepertinya kalau kita eh, mengabdi di pengambil kebijakan itu kayaknya bisa lebih besar manfaatnya. Karena kan khairunas ampauhum linnas. Jadi kita dengan niat berkhidmat, bagaimana bisa bermanfaat bagi orang banyak sebanyak-banyaknya lah. Jadi pelajaran kita berorganisasi mulai di IPNU, di GP Ansor, di IPSI, ternyata silaturahmi dengan orang-orang itu, dengan banyaknya kawan itu menambah rezeki, menambah ilmu, dan kita juga sering diminta bantuan juga, kayak Pian juga. Iya. Karena kita bekerja kan dulunya sebelumnya di dinas sosial kan, jadi banyak program-program pemerintah itu sebenarnya banyak yang bisa kita Masyarakat. kita sampaikan ke masyarakat, terutama yang benar-benar memerlukan. Jadi kalau seandainya kita terpilih nanti, kita ingin lebih mengoptimalkan peran kita lah, bagaimana bantuan-bantuan pemerintah itu bisa tepat sasaran kan. Karena kalau bantuan itu tepat sasaran, insya Allah masyarakat juga ya tingkat Mendapatkan manfaatnya. manfaatnya, terbantu. kesenjangan sosial juga berkurang kan. Itu mungkin Beb tujuannya mungkin untuk meningkatkan pengabdian lah di pengambil kebijakan nantinya. Nah, saya senang mendengar kata-kata pengabdian. Tapi kan kita mau tanya yang sudah pengalaman mengabdi nih kepada rakyat. Kebetulan malam ini dua-duanya aktivis ini. Abang-abang saya ini dua-duanya aktivis. Kira-kira Bang Rahmat Saleh, sepengalaman jadi DPR, ada nggak bedanya DPR yang aktivis sama nggak di dalam? Iya. Nah, kita ini Sangat berbeda, Dit. beda ya. Ya, yang pertama kita ketika RDP, rapat dengar pendapat, baik itu di rapat-rapat Banmus, kemudian rapat Banggar, paripurna. Itu aktivis itu memang betul-betul menunjukkan diri, kapasitas. Nah, itu yang kita tunjukkan selama ini. Nah, tapi bagi yang tidak berorganisasi, mereka kebanyakan memang diam. Nah, kita pengen kawan-kawan kita seperti Bung Rifki, kemudian kawan kita yang lain itu bisa mengisi parlemen ini. Karena kita sangat membutuhkan anak-anak muda sekarang. Karena rijalul yaum, subhanul yaum rijalul ghad. Artinya para pemuda hari ini itulah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kami berharap dan ulun juga berharap lagi seandainya nanti diberikan rezeki oleh Allah, bisa menempatkan lagi rumah Banjar kita, gedung parlemen, kita akan lebih meningkatkan lagi daya kita, kemampuan kita untuk ya tadi membantu masyarakat. Itu yang lebih kita kedepankan. Jadi begini ya, kalau yang saya tangkap berarti kita mungkin duduk di kantor DPR itu bukan gaya-gayaan ya sebenarnya ya. Enggak, Dit. Jadi bagaimana itu fenomena itu bagaimana ke Bang Syafi'i Rifki melihat? Ada nggak kira-kira pantas nggak duduk di DPR hanya untuk gaya-gayaan gitu? Sedangkan dia nggak bisa bicara, cuman diam aja, cuman oh aku keren sebagai DPR, tapi nggak ada ini perjuangan. Kira-kira itu gimana pandangan seorang Muhammad Syafi'i Rifki kira-kira? Ya, saya pernah juga Beb ketika ikut kunjungan studi ke luar daerah mungkin ya. Mendampingi juga dengan anggota dewan. Kita pernah lihat anggota dewan ini cuma kerjanya main HP kan. Ketika ada diskusi, ketika ada permasalahan dia tidak ikut menyampaikan aspirasi, memberikan saran, pendapat. Ini kita memperhatikan nih kok kerjanya di dewan seperti itu kan. Ketika setelah selesai mereka kan kayaknya punya kegiatan masing-masing kan dengan gaya masing-masing. Dan kita sebenarnya merasa seharusnya kita bisa lebih baik dari mereka. Kenapa tidak kita saja yang jadi mewakili daerah kan masyarakat? Karena fungsi di DPR atau legislatif ya, kalau dewan ya,
legislatif. Itu kan mereka punya peran untuk membuat peraturan daerah kan, punya peran untuk menentukan anggaran mungkin ya, Ya. dan juga pengawasan kepada pemerintah daerah. Artinya sebagai seorang yang diamanahi kepemimpinan itu seharusnya bekerja maksimal untuk masyarakat kan. Apa yang mereka dapatkan di luar itu mana yang baik harus diterapkan di daerah kita kembali. Tidak hanya mereka tujuannya untuk Jalan-jalan. atau semacamnya kan. Kunjungan dan lain sebagainya. Ya itu mungkin sebagian kecil lah, tapi kita yakin pemerintah daerah kita juga banyak orang baik, makanya kita harus optimis juga kan. Artinya orang baik itu harus banyak yang terjun ke dunia politik supaya pemerintahan kita juga lebih baik, karena membantu dengan kebijakan itu kan lebih besar kan manfaatnya daripada kita istilahnya tuh Pribadi. berjuang sendiri atau cuma amar ma'ruf dengan mulut kan, tapi kalau dengan kekuasaan itu lebih banyak manfaatnya bagi orang banyak. Mungkin itu. Lalu gini, saya ke mungkin dua-duanya lah. Ini kan berarti memang ada fakta kalau banyak ya anggota-anggota dewan yang memang mereka itu tidak banyak bersuara dan tidak paham bertindak gitu, kira-kira. Tapi sebenarnya kan para calon-calon ini, caleg-caleg ini kan lewat partai politik. Dan partai politik itu ada namanya kaderisasi kan. Kira-kira apa sih Bang Rahmat Saleh penyebab utama dari adalah beberapa oknum dewan yang ternyata setelah duduk di dewan dia nggak bisa bicara apa-apa. Apa sih penyebabnya kira-kira? Oh. Memang yang paling mendominasi itu adalah faktor pribadi. Pribadi. Ya, faktor pribadi. Kalau partai sih memang punya andil besar untuk mengkader para caleg-calegnya. Tetapi para caleg pun mereka kalau hanya sekedar pertemuan terbatas, pertemuan satu hari, itu tidak akan menjadikan karakter yang mumpuni, Bib, untuk mewakili partainya masing-masing. Itu tidak akan maksimal gitu kan, apa yang diharapkan oleh partai itu sendiri. Kita melihat selama ini bahwa di DPRD memang sangat unik di DPRD ini. Karena kan partai itu punya kebijakan masing-masing kan. Nah, jadi kita juga tidak serta-merta mendikotomi atau bahasa banyak itu menyambat kekawanan itu seperti ini. Karena mereka juga punya kebijakan masing-masing. Dan kita juga tidak, Partai Golkar anggap ya, dengan Gerindra tidak bisa serta-merta menyalahkan Golkar karena Golkar tidak digaji oleh Gerindra dan lain sebagainya kan. Nah, perolehan suara itu memang diperoleh oleh seluruh caleg ya, dan mereka punya kewenangan tersendiri sebetulnya. Tidak berada di bawah ketua. Anggota ini tidak di bawah ketua, tidak di bawah pemimpin. Mereka punya kebijakan tersendiri, punya kapasitas dan power sendiri-sendiri. Makanya sangat sulit menyatukan di dewan itu kalau tidak punya pemikiran yang sama. Nah, jadi kita lihat hari ini bahwa seandainya kabupaten lain bisa berkunjung ke DPRD Banjar, mereka akan melihat keunikan kita. Artinya balance antara pemerintah daerah, sebetulnya pemerintah daerah itu dua, legislatif dan eksekutif, tambah lagi yudikatif ya, tapi yang lebih dominan adalah eksekutif dengan legislatif. Nah, tetapi hari ini malah legislatif yang selalu mengawasi eksekutif gitu kan. Nah, ini fungsi sebetulnya jalan. Kalau di dalam dunia politik ini memang jalan, antara bukan kesenjangan sebetulnya. Ini sifat kalau kita istilahkan dengan konsep keaswajan kita ini tawajun sebetulnya, penyeimbang. Artinya tidak hanya eksekutif aja yang jalan. Iya, tetapi ini memang fungsi pengawasan di dewan jalan gitu kan. Jadi para SKPD kepala dinas itu tidak semena-mena menjalankan program. Jadi kami turun juga ke bawah, ada yang sidak dan lain sebagainya. Dan kita ya tadi memang dikatakan Bung Rifki itu memang kita tidak menapik, tidak memungkiri bahwa masih banyak sih. Tapi ini kan kita tidak bisa, karena ini kan teman-teman semua, bahwa si A atau si B. Tapi memang ada ketika rapat itu hanya dia
main HP dan lain sebagainya. Kita sering kok memperingatkan kawan-kawan juga di komisi bahwa ini kita bekerja loh, 1 jam 2 jam saja kita duduk diskusi, baik itu di kementerian, baik itu di tujuan tempat acara lah, anggap ke Badung pokoknya kan, ke DPRD Badung. Apa yang kita ambil dari sana? Banyak, Bib. Yang kita ambil dari Bali, dari Bogor, dari Jakarta, itu banyak sebetulnya. Itu yang pengen kita bawa ke daerah kita gitu. Jadi seharusnya begitu ya Bang Ahmad ya? Seharusnya Semua DPR itu bisa mengambil pelajaran, dan mengambil daerah. ini biar bisa diterapkan dan Ya, bisa diimplementasikan. diaktualisasi. Lalu ini kalaunya Bang Syafi'i Rifki nih kira-kira jadi berani calon, kira-kira apa sih yang mau ditawarkan secara spesifik yang sekiranya ini nih Muhammad Syafi'i Rifki yang bakalan jadi wakil kamu, gitu kan? Kira-kira apa sih? Biar kami dengar ini semua kan. Iya. Soalnya saya Apa dapil aja, Dan? dapil 1 juga kan Udah coblosnya. bisa nih, Pak. Jadi mau dengar siapa yang lebih baik nih? Dua-duanya baik. Dua-duanya. Mudah-mudahan dua-duanya jadi. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbal Ya, Alamin. kalau secara spesifik ya kita mengikut pada kaidah usul fikih kan, al muhafadzatu ala qadimus shalih wal akhdhu bil jadil aslah. Artinya mempertahankan lama yang masih baik dan mengambil sesuatu yang lebih baik. Kita sebagai pendatang baru tentunya banyak belajar juga dulu kan, mana yang baik, mana yang kurang baik. Yang jelas kita selama pengalaman berorganisasi dan pekerjaan ini kita tidak jauh dari dunia sosial dan juga dunia pemuda. Dan kita melihat bonus demografi yang puncaknya itu tahun 2030 ini sebagai seorang pemuda harus banyak mengambil peran lah supaya kita pemuda di Kabupaten Banjar ini bisa merasakan manfaat dari bonus demografi tersebut. Karena terus terang Bib, ulun kan lahir di Martapura, sekolah di Martapura, besar di Martapura. Artinya apapun yang ingin ulun lakukan ke depan itu benar-benar ingin untuk kebaikan daerah lah. Artinya program-program yang terutama masalah sosial, masalah kepemudaan ini akan saya usahakan lebih ditingkatkan kan. Karena untuk sosial itu kan pelayanan dasar ya, pelayanan dasar. urusan wajib, pelayanan dasar. Ini seharusnya untuk anggaran harus lebih ditingkatkan. Kita melihat di dinas kita kemarin itu dinas sosial itu anggarannya kecil. Ya, Padahal kan kecil. banyak menyangkut masalah Maslahatan umat. umat kan, masyarakat. Berbeda kan dengan dinas pendidikan dan kesehatan kan memang sesuai undang-undang kan itu 20% ya. Kalau kesehatan juga berapa persen itu 10 ya. Ya, Seharusnya kan sosial itu minimal 5% lah dari APBN APBN. maupun APBD. Kalau APBN sekarang kita lihat banyak sekali bantuan-bantuan untuk masyarakat yang ekonominya ke bawah. Nah, daerah juga seharusnya kan menyeimbangkan juga supaya masyarakat yang kurang mampu ini selain dibantu juga diberikan modal usaha atau seperti apa kan, ini yang perlu mungkin lebih diperhatikan lah. Kemudian terkait pemuda juga kita banyak beraktivitas di kepemudaan ini dari segi infrastruktur finansial mungkin infrastruktur ya mungkin itu masih kurang. Itu contoh kan kita para pemuda kan masih kesulitan untuk tempat-tempat pertemuan, kegiatan para pemuda untuk kumpul-kumpul kan, atau untuk olahraga juga. Kita sendiri kan di IPSI itu 2 periode sampai sekarang tidak mempunyai Sekretariat. kalau sekretariat mungkin numpang ya, istilahnya itu tempat untuk latihan bersama itu nah. Oh, untuk latihan bersama. Padepokan lah. Oh, Kalau di Banjarbaru mereka sudah punya ada. beberapa memiliki kan yang contoh kecil kan kota tetangga. Kalau kita masih kekurangan fasilitas, padahal kita dari segi olahraga banyak menyumbangkan prestasi, medali, cuma perhatian untuk penunjang olahraga dan kepemudaan ini ulun rasa masih Kurang kurang ya? Bib. Nggih. Berarti Ulun berharap kita nanti kalau terpilih insya Allah kan bisa meningkatkan ini untuk fasilitas pemuda, olahraga juga kan supaya lebih baik lagi. jadi sebenarnya masalah di Kabupaten Banjar fokusnya yang ingin diselesaikan di bidang sosial dan kepemudaan yang akan karena track record seorang Muhammad Syafi'i Rifki juga aktif di sana ya. Kalau kita berbicara sekarang ini sudah kayaknya udah paham kayaknya yang nonton tentang bagaimana sih
gagasan-gagasan para caleg kita. Sekarang kita berbicara tentang Kabupaten Banjar ini, Bang Rahmat dan Bang Syafi'i Rifki. Kabupaten Banjar ini kan sebenarnya kabupaten yang kaya raya. Dia punya tambang, dia punya emas, dia punya batu bara, punya semuanya lah. Tapi ketimpangan sosialnya tinggi masih. Dan angka stunting juga masih tinggi. Orang di bawah garis kemiskinan masih tinggi. Kira-kira nanti kalau abang-abang saya ini terpilih, siap nggak? Apa sih strategi sebagai seorang wakil rakyat? Setidaknya ya mampulah menyelesaikan lebih banyak daripada yang telah lalu. Bang Rahmat Saleh dulu deh. Oke, terima kasih Bib. Mungkin kita lebih banyak belajar ya, tidak jauh-jauh dengan kabupaten dan kota tetangga kita yaitu Banjarbaru. Hari ini Banjarbaru sudah menerapkan jasa Bib. Nah, jasa ini dalam artian mereka hari ini memang ada penelitian yang mengatakan batu bara itu mungkin 5-4 tahun aja lagi ke depan. 4-5 tahun aja ke depan. Nah, jadi Banjarbaru itu tidak punya ini loh, tidak punya kekayaan alam yang luar biasa seperti kita. Tapi mereka mampu mencapai pendapatan tertinggi tahun 2022 kemarin. Nah itu, dan saya juga sendiri langsung melihat langsung gitu dan berdiskusi dengan Pak Wali Kota. Mereka menerapkan seperti di rumah-rumah makan itu. Paksio itu dulu ya, Paksio itu pajaknya itu mereka setor itu cuma 4 juta 1 bulan. Hari ini dengan menggunakan tipping box itu untuk pengontrol Bib. Pajak 10%. Iya. Nah, hari ini Paksio itu hampir 32 juta Per bulan. Kemudian rumah makan Swarga di Banjarbaru itu hampir 64 juta per bulan. Kali itu per bulan. Dan banyak lagi rumah-rumah makan sebetulnya yang diterapkan oleh Banjarbaru. Kita Kabupaten Banjar sampai hari ini kemarin yang kami rapat pertama itu sebetulnya tupoksi Komisi 2 ya Bib ya. Tupoksinya Komisi 2 tentang perekonomian. Tapi karena kita juga wakil rakyat, kita juga harus melihat dari segala aspek. Nah, untuk meningkatkan PAD kita harus melek harusnya. Jangan berpangku kepada kekayaan alam. Kita bisa menekan reklame. Reklame itu aja dulu tahun 2020 itu jumlahnya dari Kertahanyar ya, perbatasan kita dengan Banjarmasin itu sampai ke Simpang Ampat perbatasan dengan Binuang, tapi ini tuh hampir 90 reklame. 90 reklame, bayangkan pajaknya itu berapa? Itu tidak terjamah loh. Tidak terjamah gitu kan. Nah, kita kemudian yang tipping box tadi yang di Kabupaten Banjar kita tidak semua rumah makan. Karena kita nih ya tadi rasa toleransinya tinggi Bib. Baik itu masyarakatnya maupun pemerintah daerahnya, mereka tidak tegas, tidak terlalu tegas lah menekankan kepada pemilik rumah makan. Kalau Banjarbaru itu kalau dia tidak mentaati peraturan itu akan ditindak tegas, dicabut izinnya rumah makan. Kalau kita enggak, ya udahlah biarlah. Berarti kalau terpilih lagi Bang Rahmat siap tegas nanti ya? Ya, kita akan menyuarakan itu Bib. Dan itu sudah kita suarakan. Sudah kita suarakan. Itu salah satu yang kita pengen tingkatkan PAD kita. Kita tidak harus melulu ke sektor tambang, kehutanan. Bahkan kita pakan ikan. Itu luar biasa di hari ini. Ikan ini menjadi primadona loh. Bahkan kita mengekspor ke Kalteng, ke Kaltim. Banyak yang ayam segala macam, iwak nila. Itu banyak yang kita ekspor ke daerah luar. Itu yang perlu kita tingkatkan nanti. Perpajakannya. Ya. Kalau yang Syafi'i Rifki gimana Bang Syafi'i Rifki? Ya, saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Rahmat Saleh tadi terkait PAD. Ini memang kebijakannya lebih banyak pada eksekutif ya. Ya, Bupati ya. Kita hanya mengawas. Fungsi pengawasan. Artinya kita jangan terlalu bergantung kepada sumber daya alam kan, karena sumber daya alam kita ini pastinya bisa habis dan yang menikmati juga segelintir orang aja kan. Kita masyarakat banyak ini tidak merasakan secara langsung lah dari hasil tambang itu kan. Sedangkan bahkan kita juga kadang biasanya kan tambang itu ada CSR ya. Ya, CSR, itu juga
sebagai salah satu organisasi kadang tidak pernah mendapatkan Iya, kebagian tidak CSR itu kebagian. seandainya dibagi-bagi kan ke ormas atau Iya. organisasi, pasti itu dampaknya bisa luar biasa untuk Pendidikan. peningkatan kapasitas kepemudaan kan. Mereka bisa banyak membuat kegiatan-kegiatan. Artinya ke depan itu kita mengharapkan sumber daya manusia lebih ditingkatkan. Terutama kan nanti menjelang kalau IKN bisa pindah ke Kreatif. Kaltim kan, ini kan tentunya diperlukan sumber daya manusia yang handal juga untuk menopang IKN ini. Artinya pemerintah daerah perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk para pemudanya bagaimana bisa memberikan sebuah pekerjaan yang sifatnya banyak jasa lah, tadi jasa kan, mungkin pelatihan komputer, mungkin apa online kan perlu juga menguasai pemuda-pemuda kita. Intinya itulah, jangan bergantung kepada sumber daya alam. Kita harus meningkatkan sumber daya manusia untuk bisa bersaing di era globalisasi ini kan. Karena banyak beberapa negara itu kan mereka tidak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya bagus, Iya. sehingga negara mereka maju kan. Seperti contoh Israel aja kan tidak punya minyak, tapi mereka punya mengekspor barang-barang kemana-mana kan ke seluruh dunia, karena SDM-nya bagus, berkualitas. Kita ini kan Kabupaten Banjar nih. Kemarin pasti Bang Rahmat Salim mungkin tahu ya, yang tingkat pendidikan di Kabupaten Banjar itu iya. paling rendah kan, PM. Iya, PM masih rendah. sangat rendah. Nah ini yang sangat disayangkan lah di Kabupaten Banjar. Tapi kan kita ini nggak bisa maksa orang buat sekolah. Betul. Kadang nggak sekolah itu karena dia memang nggak mau lagi gitu. Tapi kan saya ini sering dakwah ke kampung-kampung kan, Bang. Kadang misalkan di daerah Sungai Tabuk saja ya, saya bicara daerah Sungai Tabuk itu kan ada apa itu namanya yang warna kuning itu batu bata katanya. Oh iya. Kadang saya tanya gimana batu bata, apa masalahnya selama mengerjakan pekerjaan ini? Kata mereka, kami ini kurang dukungan dari pemerintah daerah katanya. Misalnya saya bicara ya sama pekerja batu bata itu, seharusnya kami ini dapat misalkan ada proyek dari di Kabupaten Banjar, seharusnya materialnya itu diambil dari Sungai Tabuk katanya. Iya. Nah itu kan permasalahan-permasalahan yang di akar rumput yang sebenarnya harus dipahami oleh eksekutif ya. Oke. Nah masalah-masalah ini nanti Bang Rahmat, Bang Syafi'i Rifki, kira-kira ini banyak nih, satu contoh saja saya ambil. Iya, oke. Kira-kira nanti bagaimana nanti memperjuangkannya sama eksekutif ini? Oke. Ada nggak, bisa nggak diatur regulasi agar bisa terselesaikan masalah seperti itu? Bisa. Oke, boleh, Bib. Oke, sebelum kita masuk sana, mungkin tadi saya kelupaan menambahkan bahwa disparitas kita antara kesenjangan sosial menurut penelitian rilis siapa gitu kan, perbandingan kita itu 4 orang pengusaha yang konglomerat itu berbanding 100 juta orang miskin gitu. 4 orang konglomerat loh di Indonesia, itu disparitasnya luar biasa. Itu hampir sama dengan kita. Banyak pengusaha-pengusaha tambang kita, tapi ya tadi tidak merata pembagian kesenjangan sosial kita. Kalau bicara demografi dan sebagainya tadi sudah lewat ya Bib ya. Kita lebih fokus ke yang tadi. Sebetulnya kita juga sudah Bib menyuarakan ini, bahwa kemarin kita memanggil beberapa BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Di Komisi 1 itu kemarin ada perwakilan kemarin berapa BUMDes lah kemarin itu. Jadi mereka juga menyampaikan hasil usaha yang ada di desa. Anggap Sungai Tabuk kan, di sana ada Gudang Tengah ya kan, ada Keliling Benteng, ada Tajau Landung. Nah, apa sih harusnya pemerintahan desa itu bisa untuk mengklasifikasi, oh ini apa perlu dibantu gitu kan. Nah, mereka sebagai pemerintahan desa harus bisa menyampaikan ini ke pemerintah daerah. Kan itu kan kewenangan mereka sebagai pemerintahan desa. Nah, mereka bisa menyampaikan ke pemerintah daerah. Kemarin kami karena langsung dengan tingkat terbawah, jadi kita tahu kemarin kan kita MKT ya, Iya, MKT. air minum. Air minum. Nah, mereka bersuara kemarin, Pak Rahmat, kami kan punya usaha nih, loh kok kenapa yang diminum
di sini kok Cleo gitu Iya kan. betul. Nah, kok produk-produk lain kenapa tidak diambil dari MKT. kami? Nah, ini yang saya kemarin waktu rapat Banggar kita sampaikan gitu. Dipimpin oleh Pak Sekda kita kan punya nih beberapa produk lokal. Betul. Kemudian UMKM kita. Kenapa pemerintah daerah tidak bikin regulasi ini untuk kesejahteraan masyarakat kita? Oh ya, nanti Pak Rahmat kita akan atur. Tapi sampai sekarang belum. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan kalau ulun terpilih nanti kita akan lebih keras lagi untuk menyuarakan ini. Dan kita sangat melihat potensi kita sebetulnya luar biasa sih. UMKM itu juga luar biasa. Hari ini terdata UMKM kita hampir berapa ya kemarin ya? 900 apa 800 ya? Bahkan ribuan. Ribuan. 6.000 ya? Kemarin itu. Wah, itu makanya kita juga ada program sebetulnya Bung Rifki di KNPI. Siapapun yang ada UMKM di daerah, kita siap untuk memfasilitasi untuk perizinan. Kita akan jemput bola. Karena hari ini kenapa UMKM kita tidak terlalu bergerak maju? Karena tidak adanya izin. Izin apa nih? Kayak IMB, izin usaha tuh nah, izin usaha. KNPI hari ini mencoba untuk mendorong itu ke UMKM kita. Tapi karena kita ya tadi kesibukan juga di dewan, kemudian di partai juga sibuk. Jadi kita tidak tergarap itu, Bib. Insya Allah tahun akan datang kita akan anggarkan itu untuk terjun ke masyarakat. Karena kemasan kita tuh Nabi, orang kan kalau lihat wanita cantik kan, wah langsung nih. Wah sama kayak kita beli makanan. Kalau kemasannya bagus, orang wah ini bagus nih, dicicipin bisa aja nggak enak, tapi udah terbuka harus beli. Nah jadi kan kemasannya harus kita perbaiki. Nah itu yang kita akan ajari ke kampung-kampung itu bahwa ada loh potensi kita di sini gitu. Itu yang harus kita gali. Itu satu masalah ya lagi ya. Iya, masalah. Saya mau nyodorkan masalah lagi nih ke ini kan caleg ini harus banyak-banyak punya masalah. Iya. Biar banyak bahannya nanti kalau udah duduk. Tapi sebelum masalah itu berlanjut, ini masalah ya. Oh, iya, kita minum kalau dulu. udah minum ya kan. Kita minum masalah dulu. nih kalau kada diminum ini Iya. dingin. Kita minum dulu. Berkat panasnya kan hilang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dingin, Bang. Nah, makanya Nah, itu iya. udah dingin. Keasikan. Kasihkan Luar ngobrol biasa. kita. Jadi kalau ketemu DPR, ketemu bupati itu jangan bicara, jangan suka diambung. Diambung Iya, itu kan bahasa tapi dipuja-puji itu jangan, kasih masalah. Iya, masalah terus. Dia Ya, berpikir. itu saya kalau ketemu teman-teman caleg, bukan caleg ya, teman-teman dewan atau yang di eksekutif, saya kasih masalah terus biar dia mikir. Ini masalah lagi nih Ketua Rifki. Kita ini kan walaupun berharap nggak terlalu bergantung dengan pertambangan ya, Iya. tapi kenyataannya sampai hari ini masih jalan kan Ketua. Saya ini kan dulu pernah kerja lah jadi anak buah juga kan Oh, di bukan tambang. bosnya, Bib, ya. Bukan. Jadi saya melihat potensi besar dari pertambangan itu, Bang. Namun ketika saya itu turun ke sana melihat, waduh, ternyata ketimpangan sosial di daerah-daerah yang kaya dengan tambang itu sangat luar biasa, Ketua. Padahal kan kalau kita ini menerapkan sistem yang benar, misalkan para pengusaha itu, misalkan sistem zakat gitu ya, dikelola dengan baik, mungkin kayaknya saya yakin ya dengan beberapa tahun saja bisa masalah-masalah yang sangat urgent itu bisa selesai. Nah, kira-kira nanti Ketua Syafiq Rifki, kalau nanti duduk di DPR, siap nggak menyuarakan suara rakyat tersebut kepada eksekutif agar membuat regulasi lah, saya kira-kira, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wah, ini pertanyaannya berat ya. Enggak. Tapi mah harus dikasih yang berat gitu. Iya, harus berat ini. Iya. Jadi mungkin Jawabannya cuma satu, siap. karena tupoksi dari anggota dewan itu kan mereka punya hak untuk membuat peraturan bersama pemerintah kan, kemudian juga mengusulkan terkait kebijakan-kebijakan. Ya tentunya ini kan kembali lagi kepada eksekutif nantinya. Bagaimana regulasinya agar perusahaan-perusahaan itu bisa taat aturan. Misalnya setiap kali mereka bertransaksi itu kan kita punya Basnas kan. Nah mungkin dengan menyetorkan ke Basnas, Basnas bisa lebih
mengolah semua bantuan itu untuk kepentingan masyarakat. Karena Basnas juga punya program yang kurang lebih dengan dinas sosial kan, mereka punya bantuan untuk fakir miskin, sembako, beasiswa pendidikan. Nah, artinya perusahaan-perusahaan yang selama ini banyak mengambil keuntungan di wilayah kita, ini harus dibuat aturan yang tegas setiap kali mereka bertransaksi kan ada zakat Bib ya, Iya, zakat. betul. Zakat Ada apa? petua MUI-nya juga kan? Ada apa? Iya, iya. Siapa dong yang fatwakan? Iya. Nah, ini kan setiap zakat ini mungkin harus ke Basnas kan, kalau tidak semua ya berapa persen kan. Kalau dibuat aturan dari pemerintah daerah dengan tegas, kalau mereka tidak melaksanakan kan bisa dicabut izinnya. Ini mungkin akan berimbas juga untuk kesejahteraan masyarakat kan. Betul. Artinya eh, dana yang dikelola dengan baik, profesional, mungkin dari Basnas kan itu bisa disalurkan ke masyarakat yang kurang mampu dengan program-program yang tentunya dari Basnas kan yang inovatif lah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua abang kita ini. Ya, kita lanjut ya Bang ya. Siap. Masih ada waktunya nih, masih lama gitu ya. lama. Nah, lalu kita masih ada masalah nih, beberapa masalah nih. Saya ini apa ya? Suka cari masalah. Suka cari masalah. Jadi gini Bang Rahmat, ini saya mau ke Bang Rahmat ini. Ini kan saya sering juga ketemu sama beberapa teman-teman, misalkan teman-teman yang tugasnya di kecamatan TKSK itu kan. Katanya kadang tugas kami ini mau mensejahterakan orang, tapi kami sini nggak sejahtera gitu. Nah itu salah satu masalah juga. Kemudian teman-teman yang sebagai pengajar ini, yang guru, yang nggak sarjana kan, dia kan nggak dapat apa ya namanya ya, nggak dapat perhatian khusus biasanya kan. Itu mereka mengeluhkan tentang gaji yang sedikit, apa itulah penghasilan yang sedikit nggak cukup untuk hidup mereka. Sedangkan dalam program TKSK itu saya lihat nggak ada yang secara spesifik untuk guru. Ada nggak kira-kira itu, Bang? TKSK itu ada nggak kan? Yang ada kan cuman buat janda kayaknya itu yang saya lihat. Cuman buat orang yang sedang sakit apa segala macam. Nah kira-kira nanti di kecamatan-kecamatan itu bagaimana menyelesaikan masalah guru-guru yang penghasilannya bahkan ada yang 1 bulan 300.000. Betul. Saya kadang kasihan dia harus ngajar pagi sampai siang, nanti siang sampai sore itu gajinya cuma 600.000 1 bulan. Miris saya lihat ya Allah. Nah kira-kira ini bagaimana nanti ke depannya kalau nanti terpilih? Ya, memang untuk masalah ini masalah klasik ya Bika. Masalah guru, kemudian tenaga TKSK ini. Kita ke TKSK dulu mungkin. Kemarin ketika ada pendataan dari pemerintah daerah, instruksi dari Kemendagri kan, itu saya lupa kemarin surat edarannya, di bulan Agustus menegaskan selama 2 bulan sampai bulan September itu harus terdata seluruh tenaga honorer yang ada di Kabupaten Banjar. Alhamdulillah kemarin beberapa tahap kami rapat dengan eksekutif itu terkumpul kurang lebih 6.000 kita tenaga honorer dan lain sebagainya. Nah kemampuan daerah kita hari ini kemarin itu yang sudah tenaga kontrak lainnya, tapi TKSK karena ini kemarin sudah kita suarakan ya dari kawan-kawan, kemarin Mas Wahyu Purwanto, kemudian Mas Edwin, kemudian Bang Ihsan sempat ke rumah, sempat curhat juga dengan kita, bagaimana Bang nasib kami. Kita sampaikan setiap kali rapat, selalu kita sampaikan keluhan-keluhan kawan-kawan itu selalu kita sampaikan dengan eksekutif. Nah bagaimana? Tapi jawaban pemerintah daerah kita, karena untuk TKSK ini kan mereka bekerja dengan bukan Pusat ya, dari pusat. Iya, mereka dari pusat. Itu bukan kewenangan kita. Ibarat dapur kita itu kita ada punya organisasi di pemerintah daerah itu. Nah, ruang untuk menempatkan itu nggak ada. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Memang nggak ada ruang. Sama seperti kemarin saya memperjuangkan guru inklusi, Bib. Guru inklusi ini di setiap SD kita kurang lebih ada 24 kalau tidak salah. Sekolah yang berafiliasi ke inklusi. Harusnya kan anak-anak yang
autis, kemudian anak-anak yang EQ-nya Berkebutuhan rendah, khusus. ya berkebutuhan khusus ya, disabilitas, itu harusnya ke SLB, sekolah luar biasa kan, tapi tidak bisa menampung. Makanya program pemerintah seluruh sekolah itu wajib untuk menampung itu. Tapi tidak dipikirkan kesejahteraan gurunya. Mereka digaji oleh orang tua. Ada yang berkumpulan di orang tuanya. Komite. Iya, komite, kemudian orang tua murid juga berkumpulan untuk menggaji para guru-guru yang tadi. Itu sudah kita sampaikan, bahkan kemarin saya sampaikan ke Menpan RB, sudah kita sampaikan itu, Menpan RB. Kemudian guru-guru kita kemarin terakhir itu ada 1024 guru Nggih. yang diangkat kemarin kan, yang dari P3K. Alhamdulillah sudah lulus semua. Kemudian dari kesehatan itu ada 406 kalau tidak salah. Nah, jadi ini sudah lumayan sih, tapi memang kemampuan daerah kita, Bib. Nah, makanya dengan peningkatan PAD ini akan menjadi acuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan tadi. Nah, jadi kita harus stressing lagi nih PAD kita. Kalau PAD kita naik, PAD kita meningkat, kita bisa untuk menganggarkan guru-guru tadi, Bib. Bahwa ini ya memang kita banyak, Bib. Sebetulnya banyak banget, berapa ribu kita guru-guru yang ada di Kabupaten Banjar. Jadi kalau dibagi rata itu ya tadi dapatnya 300, 400, 500. Nah itu. Kalau Bang Sapi gimana ini? Ya, terkait kesejahteraan Guru pertama ya? tadi TKSK dulu ya. TKSK. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Memang status mereka ini kan relawan yang diangkat oleh Kementerian Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial kan. Nah, memang selama ini kita melihat dibandingkan dengan daerah lain itu honor mungkin ya mereka lebih kecil dari daerah lain. Kalau di Tanjung itu Tabalong itu TKSK itu ada yang lebih 2 juta ya? per bulan, tapi mungkin mereka pekerjaannya agak Berat ya. berat juga, harus standby di kecamatan kan, sama dengan tenaga PTT. Mereka difasilitasi sepeda motor, laptop. Cuma untuk hari ini udah lumayan, ini untuk TKSK mereka sudah dapat fasilitas kendaraan dinas. Cuma mungkin karena tadi keuangan daerah terbatas, berangsur-angsur juga, tidak ke 20 TKSK, karena kan TKSK ini satu kecamatan satu orang, jadi kita 20 kecamatan ada 20 TKSK. Kalau honor mereka mungkin dari pusat ada, dari provinsi ada, dari kabupaten ada. Nah, untuk honor ini memang tadi kembali lagi kan ke PAD. Makanya tadi saya sampaikan untuk dinas sosial ini agak kecil sebenarnya untuk dana untuk operasionalnya kan. Karena Mas dinas sosial ini mereka itu menangani 26 jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Banyak dari orang yang mau melahirkan sampai orang yang meninggal itu kuburan pahlawan itu di dinas sosial kan yang mengurusnya. Apalagi sekarang ini kan digabung dengan P3, P2KB kan, ada 3 kementerian. Jadi tugas mereka memang berat dan memang harapannya bisa lebih ditingkatkan karena memang satu TKSK ini menangani satu kecamatan itu kan beberapa desa banyak. Kalau Martapura ini kan 26 desa kelurahan. Ya, sebagai koordinator lah untuk masalah pusat kesejahteraan sosial. Kalau guru tadi, ya karena guru tadi kan karena Kabupaten Banjar ini untuk penduduknya juga terbesar kedua mungkin ya, Kalimantan Selatan. Tentunya gurunya juga banyak. Sedangkan tadi ada sekolahnya juga terbatas kan, juga banyak guru yang ada di madrasah. Nah, ini terkait kembali lagi ke PAD tadi, kalau memang PAD kita besar kita bisa saja kan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi memang sebagai anggota dewan mungkin nanti bisa membantu lah mendorong pemerintah daerah untuk bisa lebih mensejahterakan mereka kan dengan program-program untuk peningkatan PAD seperti apa nantinya. Itu bisa kita tawarkan. Sementara ini kita banyak belajar dulu lah dengan senior kan. Iya. Karena kita pendatang baru kan udah berani bicara banyak lah. Tapi sudah ada pondasinya. Iya, pondasinya sudah kuat. Kuat ini pondasinya. Ulun yakin. Tapi boleh nambah, Bib? Silakan. Tadi bahwa kita lupa tadi menyampaikan
kita kan terlalu fokus dengan pendidikan umum ya kan. Nah hari ini alhamdulillah kemarin kita terpilih menjadi wakil ketua pansus. Ketua pansusnya Ustadz Mulkan untuk perda pesantren. Bib. Alhamdulillah kemarin sudah selesai kita bahas, dan di dalam perda itu banyak untuk menguntungkan pesantren-pesantren kita. Jadi dari segi gurunya, kemudian murid-muridnya yang berprestasi, itu bisa kita samakan dengan Negeri. sekolah-sekolah negeri. Jadi sudah kita paripurnakan kemarin untuk perda pesantren, tinggal aktualisasi lagi. Ijazahnya gimana tuh, Bang? Kan banyak keluhan dari teman-teman saya yang di kampus ini. Katanya ijazah pondok yang Salafi nggak bisa daftar Ke ke kampus-kampus ya, perguruan tinggi. Ada yang terpaksa berhenti karena ketika mau ngambil paket kan disuruh pilih. Mau lanjut mau ngambil paket, kamu harus ada iya. tuh, ada beberapa itu, Bang, di Iya, mungkin tidak masuk di ranah perda. Bib. yang masuk ya Nah, di itu kita undang-undang. yang perda ini kita mengcover bahwa pondok pesantren ada dasar gitu loh untuk mengajukan proposal ke pemerintah daerah. Lebih ke sana ya. Lebih ke sana untuk kesejahteraan guru-gurunya atau murid-muridnya itu tidak sampai ke sana, tapi lebih ke infrastruktur untuk pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ini yang saya mau tanyakan ke yang incumbent dulu deh. Kira-kira apa kritik dan harapan ke depan untuk eksekutif? Kritik dan harapannya. Bib, ya? Kritik dan harapan. Wah, Saya dua-duanya ini sama pertanyaannya, jadi bisa dipersiapkan aja ini. Kritik dan harapan. Iya. Saya nggak mau memuji ya. Iya. Kita jangan puji-puji. Kalau punya puji, masalah terus ya, Bib, ya? masalah terus. Masalah terus. Oke. Kritik dan harapan. Kalau kritik sih kita sifatnya membangun ya. Artinya pemerintah daerah itu adalah salah satu yang memang termaktub di kitab suci kita, yaitu Ulil Amri Minkum. Nah, kita sebagai warga Nahdliyin itu harus sesuai dengan konsep yang kita tawarkan. Ada tawasud, ada tawajun, ta'adul, dan tasamu. Nah, kita lebih ke tawajun tadi. Artinya kita memandang hari ini sesalah-salah apapun pemerintah daerah kita harus dukung. Itu konteks tawajun kita. Artinya walaupun mereka salah, ya kita akan bantu untuk memperbaiki itu. Dan NU siap sebetulnya, harus siap loh. NU harus siap ke sana. Tapi kalau kita bicara poin per poin banyak sebetulnya, Bib. Dari segi jalan, kemudian di Alu-Alu sampai hari ini jalannya sangat rusak parah, ya kan? Pembangunan masih belum merata antara daerah gunung dengan daerah pesisir. Banyak sebetulnya konteks yang kita. Kemudian pelayanan dasar juga masih banyak yang belum terpuaskan. Banyak konstituen kita juga melaporkan pembuatan KTP kok sampai 2-3 bulan ya Pak katanya. Wah, kalau mau cepat telepon saya aja, datang ke rumah kita telepon kepala dinasnya. Itu kan bagi kita yang punya kewenangan. Tapi bagi kawan-kawan yang tidak kan nggak bisa. Nah, jadi hari ini kita juga mendorong sih pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras, karena pembangunan ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah, kita harus bersama-sama. Harapan ke depan bahwa Kabupaten Banjar ini adalah amanat yang sudah letakkan oleh panding kader kita untuk kita majukan bersama, baik itu eksekutif dengan legislatif. Kalau Bang Rifki gimana? Sebenarnya yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah disampaikan oleh Wah. kan. Nggak apa-apa, diulang tapi bahasanya diulang nggak apa-apa, tapi dimodifikasi ya. Tinggal menambahkan sedikit lah. Kita kan tinggal di Kabupaten Banjar, khususnya Martapura ini kan terkenal dengan gelarnya Serambi Mekah ya. Kita melihat sekarang ini kayaknya kegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah agak kurang mungkin ya. Yeah. Mungkin setahun sekali Banjar bersalawat. Ya, lebih ke show ya. Lebih kepada Tidak show, dasar. festival-festival kan yang kita lihat yang banyak sekarang ini. Padahal kan kita punya perbedaan atau khas kita Serambi Mekah itu kan seharusnya lebih banyak kepada kegiatan yang religius, agamis. Ya harapan kita kan ke depannya kalau kegiatan-kegiatan festival mungkin ya kita serahkan ke tetangga ya kan, Banjarbaru kan mereka sudah
kegiatan konser atau festival, bahkan mereka biasa kan. Walaupun yang menontonnya orang kita ya. Nah, walaupun yang nontonnya orang kita juga kan. Nah, sebaiknya kan Kabupaten Banjar ini khususnya Martapura lebih banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat religius seperti mungkin lomba-lomba bersalawat atau lomba ajan atau lomba pokoknya yang menunjukkan ke islaminya lah kan, lebih diperbanyak, bukannya tidak ada lah, ada cuma mungkin tidak terlalu banyak kan, supaya kita Martapura Martapura Serambi Mekahnya itu lebih kental lah. tidak seram ya. Nah, tidak seram. Nah, khususnya kan juga kegiatan-kegiatan itu kadang kita juga riskan juga, banyak preman kan. Kalau bisa kan ya ditertibkan lah kan. Kan pemerintah kan punya kuasa itu, pasti bisa lah mereka kan mengatur apakah nantinya mereka itu ditindak tegas atau mereka diberikan pekerjaan yang lain kan, supaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat kan. Karena kita melihat di Martapura ini kan banyak titik-titik yang kegiatan tuh yang dijaga oleh para preman kan. Bukan banser ya. Bahkan kemarin Banser juga dipremanisasi kan. Dipremanisasi. Itu mungkin harapan kita ke depan tuh agar nilai-nilai religius, keagamaan tuh lebih ditingkatkan kan, supaya gelar Martapura sebagai Serambi Mekah itu tetap melekat pada Kabupaten Banjar. Wah, mantap. Luar biasa. Nah, kita kayaknya sudah ada di penghujung ini. Sebagai penutup ya, kita nggak usah bicara politik nasional, nggak penting ya. Siap. Money politiknya ya. Nah, bisa nih. Nah, itu banyak mungkin perlu ditegaskan. Oke, siap. Dua hal ini yang mau bisa dijawab lah. Satu, tentang komitmen terhadap money politik. Kedua, Bang Rahmat Saleh dan Bang Syafi'i Rifki, kalau nanti terpilih, apa yang mau diberikan untuk PCNU Kabupaten Banjar? Wah, dua hal itulah. Mulai dari Bang Rahmat dulu. Oke, terima kasih, Bib. Mungkin karena ini ada disinggung tentang money politik tadi ya, Bib. Kita mungkin usul dan saran aja bahwa kita ini kan hampir, Bib. Karena hari ini pendataan kita hampir kurang lebih 4.800, Bib. Majelis taklim yang ada di Kalimantan Selatan. 4.800 kalau tidak salah ya, pendataan 2022 tadi. Dan masjid kita di Banjarmasin aja 400, Banjarbaru kurang lebih 250. Kabupaten Banjar ini kemarin aja sudah 520, Bib. Itu dihitung 2 masjid aja per desa. Kali 290 desa kan. Itu sudah 500, dan setiap masjid itu pasti ada majelis taklim. Betul. Nah, harapan kita ke depan para pendakwah mungkin seperti Habib ya, dengan guru-guru kita yang lain bisa mensosialisasikan tentang pendidikan politik ini jauh-jauh hari lah, 1 tahun atau 2 tahun menjelang pemilu. Itu bagus loh untuk kita, karena hari ini kan baru ada fatwa kemarin kan. Nah, ini uang-uang itu sudah masuk ke rumah-rumah masyarakat, hampir sulit untuk ditarik. Nah, dengan metode ini kita bisa menerapkan itu 1 tahun lah sebelumnya. Himbau, jangan kita anggap tabu tentang politik masyarakat. Kita harus jejali itu dulu. Kita harus jejali masyarakat bahwa politik itu seperti ini loh. Nah, pemilihan presiden kriterianya seperti ini. Kan Habib mungkin lebih tahu lah. Jadi masyarakat kan tahu nanti. Kalau kita memang komitmen bersama, tidak ada money politik dan lain sebagainya, insya Allah berkah. Insya Allah lebih bagus lah kabupaten kita. Oke, itu yang pertama. Kedua, terkait dengan komitmen dan konsisten kita untuk PCNU, kita selalu siap dari awal ya. Apapun yang diminta oleh PCNU kita siap. Kemarin kita menawarkan diri juga sama ketua Bang Nuryadi, apa yang bisa kami berikan. Di rapat-rapat juga kita siap. Seandainya pukir kita 1 tahun itu 2-3, Bib, kita siap untuk menghibahkan 1 pukir ke PCNU. Dan 1 nilai pukir itu 200 juta, Bib. Kalau kita pecah ya, karena kemarin kita rapat terakhir itu 400-600 satu orang. Kalau dipecah jadi proyek itu 200, kalau 600 kan berarti 3 pukir. Kita siap 1 pukir untuk PCNU. Seandainya 5 yang jadi dari PCNU itu 1 miliar, Bib. Betul. 1 miliar.
Makanya ini kan saya tanya satu-satu Iya. jawab nih. Saya siap ya untuk Pukir ya. Untuk Pukir saya siap. Dan yang lainnya kita serahkan kebijakan PCNU seperti apa. Kita ikut. Insya Allah kita ikut. Oke. Wah, mantap. Lagi Bang Syafi'i Rifki nih. Ini kalau 2 terpilih ini 2 Pukir. Oh, 2 Pukir sudah 400 nih, Bib. Amin, amin. Amin. Terkait yang pertama tadi ya tentang money politik, memang money politik ini kadang pelanggaran yang kadang ditunggu masyarakat juga. Mm-mm. Sebenarnya kalau masyarakat kita itu kuat mengamalkan agamanya kan, apalagi sudah tahu kan fatwa MUI, money politik merupakan suatu hal yang dilarang, haram kan. Tentunya seberapa banyak pun uang yang dibagikan itu akan tidak berguna kan, akan ditolak oleh masyarakat. Artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Rahmat Saleh, ini peran dai, peran ulama juga penting kan untuk disampaikan ke masyarakat bahwa jangan sampai hak pilih kita, suara kita itu dinilai hanya tergadaikan dengan uang 100-200 ribu kan, sedangkan 5 tahun ke depan kita harus menanggung istilahnya itu beban penderitaan atau Jalan ya, rusak. rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasinya kan. Kita juga sebagai caleg baru tentunya tidak seperti caleg yang sudah 5 tahun atau apa sudah incumbent kan, artinya punya modal apa, kita turun ke masyarakat silaturahmi, menyampaikan kan gagasan, juga menyerap aspirasi warga. Kadang kita silaturahmi dengan minta kontaknya, biar apa? Biar bisa silaturahmi bisa berlanjut lah. Artinya kalau memang terpilih nanti masyarakat bisa menghubungi kita, apa harapan mereka, itu perjuangan kita. Wis, mantap. Kemudian komitmen kita kepada PCNU, kita di NU ini sudah dari sekolah kan, dari IPNU, PMII, Ansor, tentunya niat kita salah satunya selain untuk berkhidmat untuk masyarakat Kabupaten Banjar, tentunya untuk NU lebih diprioritaskan kan. Artinya untuk warga NU, khususnya pengurus NU kan, kita siap lah kalau setiap kegiatan itu membantu kan. Artinya sebulan nih untuk NU, untuk Banom, minimal kita bisa membantu menyumbang. Atau kita dengan kapasitas kita di Dewan kan bisa melobi-lobi kemana mencari bantuan ya. Kadang mesti uang pribadi, tapi kan bisa mencarikan jaringannya untuk mendapatkan bantuan itu. Mungkin itu, Beb. Wah, mantap. Tepuk tangan dulu dong untuk 2 senior dan abang kita semua. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Masih batukan. Akhirnya kita udah sampai di ujung segmen pada malam hari ini. Ini sudah part 2 ya. Kita berbicara dengan para caleg-caleg kita di segmen Pesta Demokrasi. Di sini di samping saya ada Bang Rahmat Saleh SHI dan ada Bang Muhammad Syafi'i Rifki SPDI. Saya Ali Hussein Al Idrus mewakili seluruh kru mengucapkan terima kasih dan berharap acara ini ditonton, dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Jadi apa harapannya supaya masyarakat bisa paham tentang gagasan dan visi misi dari para calon-calon caleg-caleg kita semua. Mungkin itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.